Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya Yoluigi kelas TI 22H akan mempresentasikan UAS, yaitu rancangan sistem basis data dalam bentuk ERD dan dalam sistem website. Nah, ini adalah contoh website yang kita bikin waktu kita UAS di matkul pemrograman web. Nah, dan kita akan menjelaskan ERD-nya terlebih dahulu ya. Untuk ERD-nya sendiri ini ada beberapa tabel. Yang pertama tabel user, tabel authent token. Nih, banyak pokoknya tabelnya. Oke, saya jelaskan satu persatu relasinya dulu ya. Ini ERD sederhana ya. Seperti ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tabel. Dan ada 3 tabel yang memiliki relasi dan 3 tabel lainnya hanya untuk menyimpan saja. Di sini yang pertama ada tabel user ya. Tabel user di sini memiliki isinya itu ada number ID dan memiliki kode PK. Yang kedua ada string username. Ya, PK itu apa ya? Coba kita cari tahu dulu. PK itu primary key ya guys ya. Primary key. Kalau FK for engine key. Nah, di sini string username, string password, string email, datetime itu create add, datetime-nya itu update add. Nah, berarti di sini di tabel user ini ada 6 kolom yang berisi itu. Yang kedua ada auth token. Nah, auth token sendiri ini berisi tentang number ID, PK, number user ID, FK. Ini ininya apa sih? Kodenya yaitu for engine key dan primary key. Oke, lanjut. Di sini ada auth login. Ya, nggak beda jauh sih, semuanya memakai for engine key dan primary key, tergantung sesuai kebutuhan kita ID-nya itu untuk apa. Nah, ini adalah tabel-tabelnya. Ada auth reset, auth activation, dan migration. Lanjut ya, saya akan menjelaskan relasinya dari tabel ini, dari 11 tabel ini yang memiliki relasi yaitu ada 6. Pertama, tabel user memiliki relasi one to many kepada auth token, dan tabel user juga memiliki relasi one to many kepada auth login, one to many juga kepada auth user permission, dan yang terakhir user memiliki relasi kepada auth groups. Nah, si auth group ini menjadi penengah. Auth group ini memiliki relasi juga many to many kepada auth groups. Auth group user maksudnya memiliki relasi kepada auth group dan user. Nah, ini relasinya many to many. Nah, yang ke auth group permission itu memiliki relasi one to many kepada auth user permission dan auth group permission. Nah, dan yang terakhir di sini ada auth group memiliki relasi kepada auth group user dan auth group permission. Mungkin itu saja untuk ERD-nya. Lebih simpelnya ya. Dan ini di sini saya akan menjelaskan juga ini yang sederhananya ya. Yang sederhananya gitu. Dan di sini ada yang lebih detail.
yaitu RD yang diambil dari website saya sendiri. Nah, ini salah satunya. Di sini ada sama kayak yang tadi, cuman nama database-nya di sini adalah login aljaz. Di login aljaz ini ada tabel user, out user permission sama kayak yang tadi. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu ya dalam sistem yang dibangun dalam sebuah website. Nah, ini adalah ERD ya, sistem aljaz. Yang pertama ada tabel user. Tabel user ini menyimpan informasi mengenai pengguna. Nah, di pengguna ini memiliki ID, yaitu menjadi primary key. Nah, relasi yang terlibat di tabel user ini ada one to many dengan out token, yaitu pengguna dapat memiliki banyak token autentikasi. Dan ada juga user memiliki relasi kepada one to many dengan out login. Suatu pengguna dapat memiliki banyak riwayat login, dan many to many dengan out permission melalui user. Nah, ini out permission melalui user. Ini adalah many to many. Lanjut, yang kedua ada tabel out token. Nih, di out token permission ini, tabel ini menyimpan daftar izin dalam sistem. Jadi gimana kita akan membuat user? Nah, si usernya itu bakal memiliki izin. Nah, si izinnya tuh ada di out user permission. Dan ini relasinya memiliki many to many dengan user melalui out user permission. Oke, lanjut. Many to many juga ini dengan out groups ya. Nah, ini out group nih. Satu izin dapat diberikan kepada banyak grup. Jadi ada satu grup dapat memiliki banyak izin. Yang ketiga ini ada tabel out permission. Tabel ini merupakan penghubung antara pengguna dengan izin. Nah, relasinya yaitu ada many to many antara user dan out permission. Yang keempat ini ada out token. Nah, si out token ini untuk menyimpan token kita gitu yang masuk kepada sistem kita, yang menjadikan token ini autentikasi untuk pengguna yang mengakses sistem. Nah, relasi di sini ada many to one user, many to one dengan user maksudnya, yaitu ada banyak token autentikasi yang dimiliki oleh satu pengguna. Berarti satu akun itu memiliki satu autentikasi untuk pengguna, satu user. Yang kelima ada out groups user. Nah, out group user. Out group user ini menghubungkan dengan grup yang diikuti relasi yang terlibat. Relasinya yaitu many to many antara user dan out group. Yang keenam ada out group permission. Out group permission ini menghubungkan antara izin yang dimiliki relasi. Nah, relasi yang terlibat adalah many to many antara out group dengan out permission. Yang ketujuh ada tabel out group. Tabel out group menyimpan informasi mengenai grup yang ada di dalam sistem. Jadi setiap grup itu memiliki ID unik dan relasinya itu adalah many to many dengan user melalui out group permission. Nah, yang kedelapan ini ada out login. Out login ini mencatat riwayat login pengguna gitu ya. Jadi setiap login itu dicatat
dengan ID unik dengan relasinya yaitu many to one dengan user. Banyak riwayat login dapat dimiliki oleh satu pengguna. Yang 9 ada tabel auth reset attempts. Nah, di auth reset attempt ini mencatat upaya reset password oleh pengguna. Relasi yang terlibat ya tidak memiliki relasi karena sistem kami itu tidak mempunyai sistem reset password gitu. Jadi ya harus hafal passwordnya. Mungkin itu udah menjadi salah satu kekurangan juga ya. Cuman di sini udah ada basis datanya, cuman belum terrealisasikan di codingan kita. Yang ke-10 itu ada tabel authentication. Nah, tabel ini mencatat untuk aktivasi akun oleh pengguna. Jadi yang login itu memiliki aktivasi gitu. Aktivasinya itu bisa lewat email atau nomor telepon. Nah, untuk yang ini juga sama kayak yang tadi, belum terrealisasikan. Nah, ada yang terakhir itu tabel migration. Ini tabel basis data yang telah diterapkan relasi yang terlibat. Jadi ini tuh emang di migration yang dibuatnya secara auto lah, jadi juga nggak manual gitu, jadi langsung di codingan migration. Mungkin untuk kesimpulannya, sistem kami yang dirancang untuk memastikan integritas dan keamanan data pengguna, pengamanan izin dan grup. Setiap relasi antar tabel telah diatur dan mendukung fungsional sistem autentikasi secara efisiensi dan aman. Jadi segitu saja presentasi tentang pemaparan sistem website basis data yang saya dan rekan saya kerjakan gitu. Ini adalah sistemnya, sistem basis datanya. Mungkin tidak terlihat sempurna, tetapi ini sangat cukup untuk sistem saya gitu. Mohon maaf jika ada kekurangan saya dalam masa pembelajaran. Oke, paling segitu aja ya. Terima kasih, semoga yang mendengarkan dapat dipahami juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.